Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I'm Ika, and how are you? Gimana kabar kalian? Tetap semangat menjalani hari. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan yang berlimpah, dan yang paling penting jangan lupa jaga kesehatan, karena sehat itu mahal. Uang itu nggak terlalu penting ya. Yang penting banget itu yang harus kalian jaga, yaitu kesehatan. Buat apa uang banyak kalau kalian gak sehat? Itu percuma, nothing. So, save your healthy, take yourself to be anyone else. Asia. Cause honestly, udaranya akhir-akhir ini gak terlalu baik ya buat kesehatan. Dan fakta bahwa ada virus baru yang lagi bersirkulasi di dunia, itu nggak membantu bahwa ini emang musimnya orang sakit. Coba kalian lihat di luar sana, banyak orang yang kalian temui mengalami gejala seperti batuk, pilek, flu, demam. By the way, mungkin ada beberapa di antara kalian yang nanya, kenapa sih bikin video gini dan apa sih tujuannya? The simple answer, this is my first time bikin video. I want to share my information for you guys. So, let's enjoy for watching. Jadi, sebelum aku masuk ke subjek yang ada di judul video ini, stop senyum-senyum. Di sini, aku mau ngucapin semangat buat semua tenaga medis di dunia. Semoga perjuangan dan usaha kalian diberkahi gift terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat ya, relawan terbaik di dunia yang rela bertaruh nyawa demi menyelamatkan jutaan bahkan ribuan nyawa. Semoga Allah menjaga kalian. Dan juga aku mau ngucapin bela sungkawa aku untuk beberapa ahli medis yang harus kehilangan nyawa. I'm sorry for your loss. Dunia juga kehilangan orang-orang yang sangat berjasa dalam hal ini, yang berjuang dan bertaruh nyawa, dan akhirnya kalian harus pergi. Semoga Allah senantiasa memberi tempat yang indah di surga. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, the reality permulaan minggu ini sangat tidak menyenangkan dan diperburuk juga dengan kabar-kabar tentang virus corona. Virus corona yang dikenal di dunia medis sebagai 2000 strep ncov adalah virus yang sekali lagi menyerang sistem pernapasan manusia, seperti virus SARS dan MERS yang ada di beberapa tahun silam. Jadi, virus corona ini bisa dibilang sepupunya si virus MERS dan SARS. 2019, strep ncov yang ditemukan pada Desember tahun 2019 di kota Wuhan di China. Virus ini pertama kali ditemukan berasal dari sebuah pasar makanan laut. Jadi kayak pasar tradisional seafood gitu, Wuhanan Seafood Market di Wuhan, China, yang ternyata pasarnya itu tidak hanya menjual seafood atau makanan-makanan laut guys, tapi juga menjual binatang-binatang liar. Jadi di pasar ini kalian bisa menemukan sejenis kayak landak, ular, kodok, kadal, dan kelelawar, bahkan binatang liar lainnya. Serem ya guys, masa binatang-binatang seperti itu dijual, sedangkan binatang-binatang itu tidak diperbolehkan di dalam agama kita untuk dimakan. Nah, virus corona ini disebut juga zoonosis, artinya ditularkan antara manusia ke hewan. Susunan virus ini terdiri dari RNA, bukan DNA, yang berarti dia bermutasi 1000 kali lipat lebih cepat daripada virus-virus sebelumnya. Virus corona ini berasal dari kelelawar yang phase 2 onto human. Tapi kali ini belum diketahui apakah ada perantara lainnya kayak SARS dan MERS, atau apakah dia purely pindah dari kelelawar ke manusia, karena ternyata di pasar di mana corona ini menyebar luas, orang-orang bisa membeli kelelawar untuk dikonsumsi, untuk dimakan. Jadi bisa aja nggak ada perantaranya, bener-bener purely dari kelelawar ke manusia. Kenapa para saintis dan para ilmuwan yakin bahwa ini adalah virus yang datang dari kelelawar?
Karena ternyata ditemukan virus dengan jenis yang sama dari kelelawar yang kemiripannya mencapai 89,1%. So, lumayan meyakinkan bahwa ini adalah virus yang datang dari kelelawar. Corona sendiri yang berartikan matahari, kalau misalkan kalian teliti, bentuk virusnya itu memang menyerupai matahari. Dan masa inkubasinya virus ini adalah 1 sampai 14 hari. Dan virusnya bisa menyebar meskipun dalam masa inkubasi. Virus ini berpotensi mengakibatkan penyakit-penyakit fatal kayak bronkitis, pneumonia, dan penyebaran virus ini itu bisa lewat udara baik yang kita hirup, melalui hidung ataupun mulut. Gejalanya sama-sama infeksi virus pernapasan lainnya, kayak flu, batuk, bersin-bersin, dan juga batuk tidak berdahak sampai demam tinggi, dan infeksi radang tenggorokan. Bisa juga disertai sama gejala di organ lainnya seperti diare, sakit kepala, bersin-bersin, dan batuk. Virus corona 2019 strep ncov ini belum ada obatnya dan beresiko mengakibatkan kematian. Virus yang satu ini sudah hampir menyebar ke seluruh negara di dunia, yang dimulai dari China, Amerika Serikat, Prancis, Taiwan, Jepang, Korea Selatan, Singapura, Thailand, Australia, Nepal, Vietnam, Hong Kong, Macau, Kanada, Malaysia, dan juga negara kita tercinta Indonesia. Oke, Indonesia. Di sini aku nggak mau bikin kayak terlalu pinter atau sok-sok anak apa, tapi aku hanya ingin berbagi informasi tentang bagaimana virus COVID-19 ini bisa pertama kali masuk ke Indonesia. Jadi aku udah cari dan ngumpulin datanya dan aku bagiin ke kalian, semoga bermanfaat ya. Indonesia menjadi salah satu negara positif virus corona atau COVID-19. Kasus pertama yang terjadi menimpa warga Depok, Jawa Barat. Hal ini diumumkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan pada tanggal Senin 2 Maret 2020, yang artinya sebentar lagi, hampir 1 bulan, Indonesia sudah terkena dampak positif virus corona. Di sini aku bakal bahas timeline pertama kali virus COVID-19 masuk ke Indonesia, dikutip dari Malaysia Mails Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah. Pada bulan Januari 2020, seorang warga negara Jepang pernah memiliki riwayat bepergian ke Jepang karena sebelumnya dia bekerja di Malaysia. Di tanggal 14 Februari, seorang warga negara Jepang dan salah satu warga Depok menghadiri acara pesta dan bertemu di tanggal 17 Februari. Setelah melakukan pertemuan di Jakarta, seorang warga negara Jepang kembali ke Malaysia untuk kerja. Beberapa hari setelah itu ia mengalami gejala demam dan sakit. Dan selanjutnya ia dirawat di tanggal 20 Februari di Rumah Sakit Kuala Lumpur dan dilakukan cek atau tes. Kemudian di tanggal tersebut juga, di 27 Februari, seorang warga negara Jepang dinyatakan positif COVID-19 oleh pemerintah Malaysia. Kembali ke Indonesia. Setelah melakukan pertemuan dengan warga negara Jepang, di Indonesia, seorang warga Depok mulai demam dan mengalami gejala sesak napas dan melakukan rawat jalan di Rumah Sakit Mitra Keluarga selama 10 hari dimulai di tanggal 16 Februari. Ia dirawat intens oleh ibunya sendiri, namun kondisi perempuan itu tak kunjung membaik dan makin parah. Selama rawat jalan tersebut, warga Depok melakukan kontak langsung dengan ibunya. Keadaan mereka yang sama-sama sakit, mereka mencoba untuk memeriksakan lagi ke rumah sakit
dan dinyatakan mereka pada tanggal 26 Februari didiagnosa penyakit bronkitis. Dan kemudian di tanggal 28 Februari, seorang warga negara Jepang mencoba mengkontak warga Depok untuk mengatakan bahwa ia positif terkena COVID-19 atau virus corona. Dan kemudian di tanggal 29 Februari, warga Depok di Rumah Sakit Sulianti Saroso melakukan tes sampel dan di 1 Maret pengambilan sampel dan di tanggal 2 Maret mereka dinyatakan positif corona. Seiring berjalannya waktu dengan penularan yang sangat cepat, kasus corona sendiri dengan cepat di Indonesia, orang pun terinfeksi mencapai 1046 pasien atau 1046 orang pada tanggal 27 Maret. Hingga tanggal 30 Maret 2020, kasus COVID-19 di Indonesia mencapai 1.414 positif corona dan 122 orang meninggal dunia. Dan hanya 75 orang dinyatakan sembuh. Dan pada update tanggal 29 Maret, Indonesia di urutan keempat ASEAN dengan jumlah kasus positif corona. Dan ada data tambahan baru bahwa virus corona sudah menyebar hampir seluruh provinsi di Indonesia. Pandemik yang terjadi sekarang ini di Indonesia membuat pemerintah dan tenaga medis kewalahan dalam menangani dan memilih opsi terbaik apa untuk menghentikan rantai penularan virus COVID-19. Dan seperti yang kita ketahui, virus COVID-19 ini sudah menyebar hampir ke seluruh dunia dan ada beberapa negara seperti China, pemerintah China memilih opsi lockdown. Lockdown berarti menutup akses keluar maupun masuk wilayah tersebut untuk mencegah penularan virus COVID-19, namun berbeda dengan Indonesia. Indonesia tidak melakukan atau belum melakukan opsi lockdown tersebut sampai sekarang, karena berbagai faktor, salah satunya yaitu faktor ekonomi. Upaya pemerintah untuk menangani penyebaran virus COVID-19, pemerintah pun telah melakukan beberapa langkah, mulai dari menyediakan rumah sakit rujukan khusus penanganan virus COVID hingga penyaluran APD. Selain itu, Bapak Presiden Joko Widodo juga meminta daerah untuk mengalihkan anggaran yang tidak penting di APBD untuk penanganan COVID-19 ini. Dan pemerintah juga memilih beberapa opsi terbaik untuk mencegah penularan atau memutuskan rantai penularan COVID-19 ini. Adapun beberapa program yang telah dilakukan pemerintah di Indonesia, yang pertama yaitu social distancing. Social distancing is important because COVID-19 is most likely to spread from person to person through, yang berarti pembatasan sosial atau menjaga jarak. Serangkaian tindakan pengendalian infeksi non-farmasi yang dimaksudkan untuk menghentikan atau memperlambat penyebaran penyakit menular atau menjaga jarak 1-2 meter dengan orang lain. Program kedua yaitu isolasi mandiri, self-quarantine. Seseorang yang melakukan perjalanan jauh wajib mengikuti protokol isolasi mandiri. Gejala COVID-19 yang muncul dalam rentang waktu 1-14 hari. Selama isolasi mandiri di rumah sesuai anjuran pemerintah, 1. Tidak beraktivitas di luar rumah. 2. Hindari kontak dekat dengan orang yang tinggal di rumah. 2. 3. Pakai masker. 4. Gunakan perlengkapan terpisah. Dan 5. Terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Dan yang ketiga itu ada program work from home. Work from home adalah suatu istilah bekerja dari jarak jauh. Lebih tepatnya bekerja dari rumah. Jadi pekerja tidak perlu datang ke kantor tatap muka dengan pekerja lainnya untuk menghindari terinfeksinya virus COVID-19. Jadi ada beberapa perusahaan yang melakukan program tersebut. Dan yang keempat, pemerintah memilih program meliburkan sekolah, yaitu sekolah diliburkan mulai dari SD, SMP, SMA, dan TK bahkan sampai perkuliahan. Tetapi bukan yang berarti libur total dan tidak melakukan belajar di rumah.
Siswa belajar di rumah dengan bimbingan orang tua dan dengan sistem daring atau online. Jadi, guru bisa memantau siswa dengan sistem online atau belajar online. Pemerintah juga membuat keputusan atau membuat tindakan tegas untuk menutup tempat-tempat keramaian, tidak diperbolehkan mengadakan hajatan seperti acara pernikahan dan acara yang berbau keramaian lainnya untuk mencegah rantai penularan virus COVID-19 di Indonesia. Well, yang jelas teman-teman, kita udah sampai di titik dimana bumi kita ini sangat-sangat rentan. Banyak sekali penyakit yang muncul karena kesalahan kita semua manusia. Greed on the way, banyak banget orang yang serakah dan tamak yang lebih mentingin uang daripada kesejahteraan bumi. Ketika bumi terlantar dan sakit, efeknya bakal balik bumerang ke kita semua. Bahkan ada data terakhir yang bilang bahwa perubahan iklim dunia yang berpengaruh pada kondisi alam dan kenaikan suhu bumi membuat glasier. Tahu kan, glasier, bongkahan es yang ada di kutub yang tertua di bumi mencair. Pada tahun 2015, para ilmuwan dari Amerika dan China melakukan perjalanan penelitian ke Tibet Barat dan menemukan 28 kelompok virus baru di dalam es yang berusia 15.000 tahun lamanya. Itu aja aku belum ada, dan itu bukan umurku ya. Mungkin juga bukan yang seumuran aku. Dan mereka percaya bahwa dengan mencairnya es menyebabkan bebasnya mikrobadan virus kuno. So, for now, I want you to stay healthy. Aku nggak mau kehilangan kalian semua ke virus jahat ini. Jadi ada pun cara untuk mengurangi resiko kalian terkena virus COVID-19. Pertama, cuci tangan kalian menggunakan sabun dan pembersih tangan berbasis alkohol. Kedua, tutupi hidung kalian ketika kalian batuk atau bersin, seperti ini. Acim. Contohnya seperti itu ya guys. Dan yang ketiga, jauhi orang-orang yang kelihatannya memiliki flu. Bukan kalian jahat atau kalian kayak minderan atau kalian bener-bener yang overprotective banget sama orang, enggak. Ini just in case ya guys. Tapi seiring berjalannya waktu, setiap hari kita mendapatkan informasi baru tentang virus COVID-19 atau virus corona ini. Jadi kalau misalkan kalian punya informasi terbaru, silahkan berbagi cerita kalian. Semoga kita bisa menjaga diri kita sebaik mungkin. Dan buat teman-teman, aku mau ngucapin jangan lupa selalu jaga kesehatan kalian, selalu jaga imunitas kekebalan tubuh kalian biar kalian tidak mudah atau tidak rentan terkena virus ini. Dan sebaik mungkin kalian harus jaga diri kalian, love yourself, dan jangan merepotkan tenaga medis, karena tenaga medis itu udah kewalahan dengan banyaknya korban yang berjatuhan sampai saat ini. Jadi take yourself, okay? Aku sengaja pulin muka aku karena aku mau nitip pesan ke teman-teman. Dan ini the last video aku mau nitip pesan ke teman-teman, jangan lupa selalu jaga kesehatan kalian dan jangan lupa minum vitamin, jaga pola makan kalian. Semoga daya imunitas kalian semakin kuat dan kalian tidak mudah dan tidak rentan terkena virus COVID-19. Dan kita mari berdoa bersama semoga virus COVID-19 ini cepat berakhir dan kita bisa menikmati indahnya Ramadan tahun ini. Dan buat teman-teman yang di rantauan, jangan sedih, berdoa aja semoga virus ini segera berakhir. Kalaupun virus ini belum berakhir, jangan sedih karena nggak bisa mudik ataupun pulang ke rumah. Yang penting kalian selalu sehat, jaga kesehatan. Yang terpenting sehat, karena sehat itu mahal ya teman-teman. Sampai sini aja pesan aku. Thanks for watching, thanks for your support. Makasih banget udah nonton video aku, semoga bermanfaat. Terima kasih banget. Dan aku mau minta tolong ke teman-teman buat subscribe, like, and comment. Semoga channel aku kali ini bisa menyajikan berita atau informasi bahasan yang bermanfaat buat kita semua. Oke guys, thanks enough. See you next time. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.